Oke, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya pulang dari kantor membuat video sejenak terkhusus kepada Mas Wafi, Mas Rumel, Mas Nafis dan kawan-kawan. Mas Nafi bertiga, kalau panjenengan hebat dalam diskusi nasab, tolong tidak usah kemana-mana tema pembicaraannya. Cukup jawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Di antaranya saya bacakan. Yang pertama, mengapa ayahnya Muhammad yang bernama Alwi I tidak tercatat? Kalau tercatat, di dalam kitab apa, karangan siapa, kemudian diterbitkan tahun berapa, atau dibuat tahun berapa, atau pada abad ke berapa. Nomor 2, dan saya hanya menyebutkan 2 saja nanti. Mengapa ayahnya Alwi yang bernama Ubaidillah juga tidak tercatat? Ubaidillah ini mbah-mbahnya para Habib Ba'alawi. Mengapa dia juga tidak tercatat? Kalau memang tercatat, ada di dalam kitab apa? Halaman berapa? Karyanya siapa? Dah, tunjukkan. Nanti kita akan bisa menilai sendiri. Semakin panjenengan tidak bisa menunjukkan akan hal itu, maka kami juga semakin berkesimpulan bahwa memang kalian tidak bisa menjawab, dan bisa disimpulkan bahwa nasab klan Ba'alawi itu jelas terputus. Jangan menggunakan argumen yang membela Anda. Argumennya begini, kalau tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Jangan menggunakan argumen seperti itu. Dalam kajian sejarah namanya tidak tercatat, ya berarti objeknya tidak ada. Nah, selanjutnya untuk Pak Hanif Al-Atos. Efek dari diskusi di Robitoh kemarin, ini salah satunya Pak Hanif memberikan komentar balik tentang Guru Gembul, bahwa Guru Gembul ini adalah seorang yang liberalis, seorang yang materialis, dan yang lain-lain, katanya seperti itu. Dalam konteks ini saya agak setuju, tetapi bukan liberalis yang memiliki tetapi bukan liberalis dalam arti orang yang memiliki kebebasan, bebas sebebas-bebasnya. Tapi setidaknya dalam diskusi kemarin, Guru Gembul ini mewakili seorang yang mampu meliberalkan dirinya, membebaskan dirinya, membebaskan pikiran dan batinnya dari berbagai macam tekanan, terutama tekanan yang datang dari kaum Ba'alawi. Sehingga karena dia bisa meliberalkan dirinya, membebaskan dirinya dari tekanan tersebut, Pak Guru Gembul mampu memberikan kritik secara lugas, secara tegas dan jelas tentang Ba'alawi. Di antaranya adalah dia mengatakan bahwa konflik nasab ini bukan berasal dari kami, tapi berasal dari klan Habib. Di antaranya yang dia sebut adalah Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian Habib Novel Alaidrus. Pak Hanif, meskipun betul dan berat bagi panjenengan yang disebut itu mertua Anda, jenengan tidak perlu sakit hati. Justru harusnya panjenengan khususnya dan Robitoh para umumnya berterima kasih secara luar biasa
kepada Pak Gembul yang mampu dan bersedia memberikan kritik kepada kalian semuanya yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Harusnya berterima kasih, jangan berat menerima hal itu, bahkan seolah-olah memukul balik terhadap Guru Gembul dengan menjas beliau sebagai seorang yang liberal, dalam arti memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya. Berterima kasihlah pada Pak Guru Gembul, penak-penak wis to manuto. Kemudian kembali lagi kepada Mas Wafi. Kalau saya perhatikan, Mas Wafi ini sering mengatakan bahwa pengikut Kiai Imad itu bukan orang-orang terdidik. Mas Wafi sendiri kalau nggak salah, sampean itu hanya lulusan pondok pesantren setara alia. Kuliah juga tidak. Sementara pengikutnya Kiai Imad ada banyak orang-orang yang secara akademis sampai profesor, secara pendidikan keagamaan mondoknya juga luar biasa lama dan hebat. Maka jangan mudah mengatakan seperti itu nanti akan memukul balik Anda. Apalagi Anda sering mengatakan pada Dr. Nila sebagai Dr. Apalagi Anda sering mengatakan terhadap Dr. Sugeng sebagai doktor atau Dr. Nila atau Dokter Mujair, ini sungguh menunjukkan Anda ini orang yang gak paham tentang ilmu IPA. Mas Wafi, di luaran sana tuh banyak cabang keilmuan yang Anda tidak tahu. Jangan terlalu membanggakan diri Anda sebagai orang yang pintar dalam hal agama. Di luaran sana juga banyak loh Mas Wafi, orang-orang yang hebat dan pandai dalam hal agama tuh banyak loh ya. Pandai dalam hal agama sekaligus hebat dan pandai dalam ilmu pengetahuan umum itu juga banyak loh Mas. Di situ saya lihat Anda lupa. Toh nyatanya sampai hari ini Mas Wafi juga tidak bisa menunjukkan dalam kitab apa Ubaidillah tercatat, ya kan? Terakhir untuk Robita Alawiyah. Panjenengan kalau menggunakan jasa orang, jangan nanggung-nanggung. Jangan hanya menggunakan jasa orang yang pandai dalam hal agama, tapi minimalis dalam hal ilmu pengetahuan umum. Dalam hal agamanya juga tidak sampai tingkat doktor, tidak sampai tingkat profesor. Hanya mengandalkan pondok saja, hanya lulusan aliyah saja. Begitu juga kalau Anda menggunakan jasa orang dalam hal sejarah, ya jangan nanggung-nanggung. Jangan hanya yang baru lulus S1 atau lulus S2. Cari mereka yang profesor, doktor, yang berkecimpung dalam sejarah tentang nasab. Kalau menggunakannya jasa seorang profesor doktor yang mumpuni dalam hal tersebut, ya tentunya panjenengan jangan berat hati kalau harus mengeluarkan uang yang banyak. Kalau perlu mereka yang bersedia, para profesor doktor ahli nasab yang bersedia di pihak Anda bayar dengan mahal, misalnya 1 miliar dalam satu diskusi. Jadi jangan nanggung-nanggung. Jangan hanya menggunakan jasanya orang-orang yang maaf secara akademis pendidikannya masih rendah, yang nggak akan bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada panjenengan. Adanya ya seperti sekarang ini, muter-muter aja. Ditanya di dalam kitab apa Ubaidillah tercatat, cetakan tahun kapan, ya nggak akan ketemu. Jadi seperti itu. Terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.